Bab 941 Investigasi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Darah hitam mengalir dari belakang kepala Yagi Ken. Darah hitam. Fang Yu bisa merasakan aura kekuatan suci terpancar dari darah ini. Saat ini, Fang Yu teringat apa yang dikatakan kura-kura tua itu sebelumnya. Darah naga emas yang dijual Hideo Miyajima sebelumnya mengandung sedikit darah. Dan kekuatan suci dalam darah naga emas berasal dari darah kecil itu. Petik 2. Darah dalam darah naga emas berasal dari Yagi ini, atau dari keluarga Yagi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Fang Yu mengulurkan tangannya, meraih kepala Yagi Xian, dan menendangnya. Setelah terkena pukulan tadi, kepala Yagi Xian berubah bentuk, tapi tidak langsung meledak. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tubuh dan tulang Yagi Ken telah jauh melebihi kemampuan manusia. Fang Yu melihat sisik kecil di pipi kanannya, matanya berkedip. Makhluk apa yang diwakili oleh sisik-sisik ini? Kekuatan suci yang terpancar dari darah Yagi Xian harus diberikan oleh makhluk seperti itu. Keluarga Yagi kami, tidak akan membiarkanmu pergi. Yagi Xian memandang Fang Yu, dagunya berlumuran darah hitam, dan terlihat seperti tinta hitam, sangat aneh. Maksudmu, keluargamu cukup baik? Fang Yu bertanya. Saat ini, kepala Yagi Xian terkulai dan dia pingsan. Rintik, Fang Yu melemparkan Yagi Xian ke tanah sambil mengerutkan kening. Di saat yang sama, 3 tim muncul di gerbang restoran Haidu. Itu adalah tim yang dipimpin oleh Zheng Ze, Yang Tao, dan Du He. Mereka bertiga melihat sekelompok seniman bela diri asosiasi seni bela diri mengenakan jubah putih tergeletak di pintu. Ekspresi mereka berubah, dan mereka bergegas ke aula. Namun begitu mereka memasuki aula, ternyata suasananya sangat sepi. Melihat lebih dalam, Anda hanya dapat melihat lubang besar berlubang, dan kerumunan dengan tatapan kaget dan tidak bergerak. Ini, Zheng Ze membeku di tempatnya. 5 menit kemudian, Zheng Ze berdiri di depan Fang Yu. Bawa kembali semua orang ini. Mereka sudah mulai membunuh, kata Fang Yu. Zheng Ze tampak serius dan mengangguk. Selain itu, apakah Anda menggunakan metode interogasi atau mengirim seseorang untuk menyelidiki guna membantu saya mengetahui detail keluarga Yagi Pulau Dongri? Saya sangat tertarik pada mereka. Fang Yu berkata lagi, baiklah, Tuan Fang, saya akan mencari tahu secepatnya. Jawab Zheng Ze. Setelah menjelaskan masalahnya, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju Qin Yimo. Qin Lang sangat mengkhawatirkanmu, cepat kembali, kata Fang Yu. Aku baru saja meneleponnya, jawab Qin Yimo. Oh, Qin Yimo berpikir sejenak, dan mengikuti Fang Yu. Tuanku, siapa nama Anda? Anda menyelamatkan hidup kami dan kami ingin membalas budi Anda. Pada saat ini, seseorang di samping bertanya dengan keras. Fang Yu sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Namanya Fang Yu. Qin Yimo tersenyum dan menoleh ke sekelompok orang. Fang Yu, mendengar nama ini, semua orang tercengang, hanya merasa familiar. Orang ini, apakah Fang Yu yang dikabarkan menghancurkan keluarga Wang, keluarga seni bela diri pertama, beberapa waktu lalu? Setelah sekian lama, seseorang berkata pada dirinya sendiri dengan takjub. Mendengar kalimat tersebut, semua orang mendengar rumor yang sempat viral beberapa waktu lalu. Apakah itu Fang Yu yang dikagumi banyak orang? Setelah semua orang mengetahui identitas Fang Yu, mereka semua menantikannya. Tapi saat ini, Fang Yu dan Qin Yimo sama-sama sudah pergi. Terdengar desahan dari kerumunan. Kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan teman. Itu sangat sia-sia. Jangan melamun, jika orang dewasa tadi benar-benar dewa Fang Yu. Bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk berteman dengannya? Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu ucapan ini keluar, warna kulit semua orang berubah. Meski ini tidak bagus, tapi itu benar. Apakah pria yang dapat membuat keluarga Wang berlutut dengan kekuatannya sendiri? Apakah keberadaan yang dapat diasosiasikan oleh manusia duniawi ini? Mengapa kamu ingin menyebutkan namaku? Fang Yu bertanya pada Qin Yimo yang ada di sebelahnya. Namamu sudah tersebar ke seluruh Beidou, jadi tidak masalah jika kamu mengatakannya, kata Qin Yimo. Itu berbeda, mereka hanya mendengar nama itu sebelumnya dan tidak tahu seperti apa rupaku. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu peduli? Qin Yimo bertanya, aku sedikit peduli, tapi aku tidak terlalu peduli, kata Fang Yu. Kalau begitu aku minta maaf padamu.
bisik Qin Yimo. Itu tidak perlu. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Keduanya berjalan lebih lama. Fang Yu hendak kembali ke Villa Yinlin untuk mengobrol dengan Huaixu tentang informasi yang dia terima dari Sang Qing. Apa yang kamu lakukan denganku? Pulanglah, kata Fang Yu. Jawab Qin Yimo dan menoleh untuk melihat profil Fang Yu. Apakah ada masalah? Fang Yu menoleh dan bertanya. Aku teringat saat pertama kali aku melihatmu, kata Qin Yimo. Oh, ini kurang dari setahun, kata Fang Yu. Sudah kurang dari setahun, tapi kamu saat itu merasa sangat aneh. Qin Yimo berkedip dan berkata, saya tidak merasa aneh sekarang. Fang Yu bertanya, tidak, rasanya lebih aneh sekarang. Qin Yimo tersenyum ringan dan berkata, tapi, apakah kamu masih di sekolah menengah pada awalnya? Sekarang kamu sudah terkenal. Jika aku bisa, aku bersedia untuk tetap di sekolah menengah selamanya. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, tetapi segala sesuatunya kontraproduktif. Orang akan selalu terdesak oleh berbagai hal. Mata indah Qin Yimo berkedip dan tiba-tiba bertanya, Fang Yu, apakah kamu ada waktu luang? Tidak untuk saat ini, ada banyak hal akhir-akhir ini. Jawab Fang Yu. Jejak kesepian melintas di wajah Qin Yimo, dan berkata, kalau begitu, ketika kamu punya waktu luang, aku akan menemukanmu lagi. Kamu punya sesuatu yang sangat penting. Kamu bisa mengatakannya sekarang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tidak, ini bukan masalah yang terlalu penting, mari kita tunggu sampai kamu punya waktu luang. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus, jawab Fang Yu. Setelah berpisah dari Qin Yimo, Fang Yu kembali ke Villa Yinlin. Saat ini, sudah jam 7 malam, dan langit sudah gelap. Saudara Fang akan mengganggumu untuk menangani masalah ini. Aku benar-benar minta maaf, kata Huaixu. Aku pergi secara sukarela, kalau tidak aku tidak akan pergi jika kamu menyuruhku pergi. Benar-benar tidak ada artinya. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, namun, ada seseorang yang sangat tertarik padaku. Siapa? Huaixu bertanya. Namanya Ken Yagi dan dia berasal dari keluarga Yagi di Pulau Dongri. Fang Yu berkata, apakah kamu tahu sesuatu tentang keluarga Yagi? Keluarga Yagi. Huaixu sedikit mengernyit, memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang Pulau Dongri, dan dia tidak berniat mengetahuinya. Bagaimana orang ini membangkitkan minatmu pada saudara Fang? Huaixu bertanya, karena kamu tidak mengenal keluarga Yagi, maka jangan bicarakan itu. Aku di sini untuk berbicara denganmu gelombang www.novelringan.com gelombang untuk membicarakan sesuatu yang lebih menarik, kata Fang Yu. Kemudian, Fang Yu memberitahu Huaixu dua nama yang diakui Sang Qing. Mendengar berita itu, Huaixu menarik napas. Ma Sanhong, Fan Jinseng, mereka berdua. Huaixu perlahan menggelengkan kepalanya, matanya penuh rasa tidak percaya. Keduanya adalah kepala keluarga terkemuka, dan mereka memiliki status dan kekuasaan yang sangat besar di dunia seni bela diri utara. Tapi mereka semua berlindung di ras semi-roh. Apakah ini juga berarti keluarga Ma dan keluarga penggemar, hampir disusupi oleh ras semi-roh? Mereka tidak serta-merta mengikuti secara sukarela, mereka mungkin dikendalikan. Fang Yu berkata, lihatlah. Huaixu mengerutkan kening, memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia memandang Fang Yu dan bertanya, saudara Fang, apa yang ingin kamu lakukan? Sulit menangkap dua ikan sebesar ini. Tentu saja, kamu bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Fang Yu berkata dengan ekspresi basah kuyup, setidaknya kita harus mendapatkan cara untuk memasuki dunia semi-spiritual. Butuh bantuan? Tanya Huaixu. Tidak, aku sudah bilang sebelumnya, aku akan menangani perlombaan semi-roh sendiri. Fang Yu berkata dengan ringan, namun, ada sesuatu yang aku ingin kamu selidiki baru-baru ini. Saudara Fang, tanyakan saja, kata Huaixu. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Gioping Langit? Fang Yu bertanya, sebagai organisasi independen, Biro Gutian tidak banyak tumpang tindih dengan asosiasi seni bela diri kami. Jawab Huaixu, benar, bantu aku menyelidiki game mengintip langit, kata Fang Yu. Selidiki langit. Huaixu terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Yu. Sebagai organisasi yang sangat berwibawa, Giop selalu menjaga netralitasnya dan tidak pernah dikaitkan dengan insiden apapun. Oleh karena itu, Gaping Game tidak pernah memiliki musuh,
dan tidak ada seorang pun yang mau menjadi musuh dengan Gaping Game. Saudara Fang, mengapa kamu ingin menyelidiki sekilas langit? Huaisu ragu, siapa yang mendirikan Biro Gutian? Kapan muncul? Fang Yu bertanya. Menjaga langit, didirikan 300 tahun yang lalu. Pada awalnya, mereka adalah organisasi yang murni independen dan bahkan dianggap sebagai sekte. Huaisu menjawab, tetapi kemudian mereka mulai merilis segala macam berita akurat. Perlahan-lahan, itu menjadi pemandangan sekilas ke langit hari ini. Itu dia, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, karena kantor pusat Biro Guantian berada di ibu kota utara, itu setara dengan berkembang di bawah hidung saya. Huaisu berkata perlahan, Anda tidak bertanya-tanya, bagaimana berita akurat dan daftar-daftar itu mendapatkannya dan bagaimana hal itu dibuat. Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada keraguan, tapi bagaimanapun juga, Biro Gutian adalah organisasi independen dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Kami tidak dapat menyelidikinya, dan kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyelidikinya, kata Huaisu. Itu dia, Fang Yu mengangguk ringan dan bertanya lagi, lalu apa yang kamu ketahui tentang Bai Konggu? Komunikasinya sangat sedikit. Huaisu menggelengkan kepalanya dan berkata. Fang Yu mengelus dagunya. Alasan kenapa dia ingin menyelidiki Biro Gioping adalah karena dia merasa semakin bingung setelah kembali pagi ini. Di halaman kecil yang dia datangi, total ada 37 orang, yang setara dengan 37 peninggalan kuno. Hal ini menunjukkan bahwa pintu masuk 37 peninggalan kuno semuanya berada di bawah kendali Biro Gioping dan terus dipantau. Dari mana informasi ini berasal? Mengapa diumumkan lagi? Tahukah Anda? Ada warisan yang kuat di dalam reruntuhan kuno tersebut. Kalau mereka bisa mendapatkannya sendiri, pasti kekayaannya besar. Selain itu, Bai Konggu, sebagai pemimpin pandangan sekilas ke langit, hanya berada di puncak tahap jiwa yang baru lahir, dan bahkan basis budidaya 10 besar Tianjiao tidak sebaik itu. Tidak ada orang yang lebih kuat dari dia di seluruh game mengintip. Dengan kekuatan ini, tentu tidak mungkin membuat daftar seperti daftar surga, daftar suci, atau bahkan monumen Tongxian. Kemudian prasasti dengan spiritualitas tertentu tersebut dibuat oleh orang lain. Saya tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan berbagai berita yang dikeluarkan oleh Biro Gioping jelas tidak akan diperoleh dengan sumber daya manusianya, melainkan dengan senjata sakti tertentu. Senjata ajaib yang bisa memantau dunia pastinya bukanlah Fanpin. Selain itu, prasasti untuk menguji budidaya para biksu. Di dunia ini, tampaknya tidak ada yang bisa luput dari pandangan para pengintip. Jika Gathering of the Sky telah ada ribuan tahun yang lalu, hal ini mungkin terjadi. Namun sekilas ke langit, nyatanya hanya memiliki sejarah 300 tahun. Oleh karena itu, mudah untuk berspekulasi bahwa pasti ada kekuatan yang lebih kuat di balik layar langit. Tepatnya, itu adalah kekuatan dengan tangan dan mata terbuka ke langit. Kalau tidak mungkin berkembang menjadi seperti sekarang. Namun, Fang Yu meminta Huaisu untuk membantu penyelidikan, dan dia tidak bermaksud menyelidiki seluruh Biro Gutian. Hanya satu orang yang perlu diselidiki. Lembah kosong berwarna putih. Dia adalah orang yang memimpin game mengintip, dan kekuatan di belakangnya harus melewatinya jika mereka ingin mengendalikan game mengintip. Anda dapat mengirim seseorang untuk mengikuti lembah Baikong untuk melihat apakah dia pergi ke tempat aneh, atau melakukan sesuatu yang aneh, kata Fang Yu. Awalnya, sebagai organisasi independen, Huaisu tidak punya hak untuk menyelidikinya, terutama Bai Konggu. Tapi ini permintaan Fang Yu. Huaisu tidak ragu-ragu, dan menjawab, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaannya. Itu saja, aku pergi dulu. Fang Yu bangkit dan berkata, ... Pada hari ini, dunia seni bela diri ibu kota utara diguncang oleh sebuah berita. Keluarga Lin berhasil berteman dengan Fang Yu. Fang Yu pergi ke keluarga Lin dan bahkan menginstruksikan ilmu pedang Lin Zilan. Hubungan kedua pihak cukup dekat. Berita ini terdengar seperti pesan gosip, namun sebenarnya bobotnya cukup berat. Reputasi keluarga Lin akan meningkat karena ini. Tahta yang diberikan keluarga kerajaan, keluarga Lin akan segera mendudukinya. Hanya ada satu cara sekarang. Temukan cara untuk menyenangkan Fang Yu. Selama bantuan Fang Yu bisa diperoleh, masih ada peluang untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Malam ini, semua keluarga besar mengadakan pertemuan internal untuk membahas tindakan pencegahan.
Lin Zengqiong yang tidak tahu malu, kudengar untuk menyenangkan Fang Yu, dia bahkan berani mengambil pusaka keluarga Lin. Aku benar-benar tidak takut leluhurnya melompat keluar dari papan peti mati. Petik 2. Hei, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Keluarga Lin telah memimpin. Kami ingin kembali sekarang. Sulit untuk mendapatkan seorang pemuda. Petik 2. Saya mendengar bahwa Fang Yu sangat tertarik pada Lin Zilan, dan bahkan membimbing ilmu pedang. Jika dia mengundurkan diri sebagai murid setelahnya, atau menjadi lebih intim, anggap saja sebagai. Setiap keluarga besar mendiskusikannya, dan keluarga Qi tidak terkecuali. Sialan, selangkah lebih maju, kata Qi Hongshan dengan wajah jelek dan menepuk meja dengan keras. Seharusnya merekalah yang lebih unggul. Karena Qi Ruoxing sudah mengenal Fang Yu sebelumnya. Namun, selama periode ini, saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat Fang Yu. Sebaliknya, dia didahului oleh rubah tua Lin Zengqiong. Terutama ketika Fang Yu mengajari Lin Zilan ilmu pedang, Qi Hongshan bahkan lebih marah. Dia tahu bahwa strategi Lin Zengqiong sama dengan dia mendorong putrinya di depan Fang Yu. Namun sejak lama, dunia seni bela diri di ibu kota utara memiliki cita rasa Sichuan. Putri Lin Zilan hanya terobsesi dengan kendo, dan dia tidak memahami hal lain, dan dia tidak memiliki kasih sayang manusia dan kecanggihan. Masuk akal jika gadis seperti itu, tidak peduli betapa cantik penampilannya, sulit untuk menarik perhatian orang. Tapi kenapa dia mendapatkan bantuan Fang Yu? Terobsesi dengan ilmu pedang, memandu ilmu pedang. Qi Hongshan mengelus dagunya, memikirkannya, dan kemudian matanya berbinar. Mungkinkah Fang Yu menyukai gadis seperti itu? Biarkan Ruoxing datang kepadaku. Qi Hongshan menoleh dan berkata kepada wanita di samping. Keesokan paginya, Fang Yu menyelesaikan senam paginya, sarapan, lalu meninggalkan rumah dan pergi ke rumah Lin. Lin Zengqiong sangat bersemangat saat melihat Fang Yu. Semakin dekat Fang Yu dengan keluarga Lin dan semakin sering kontaknya, semakin besar manfaatnya bagi keluarga Lin. Namun kalimat pertama Fang Yu membuat hatinya dingin. Bagaimana persahabatanmu dengan Ma Sanhong, apakah kamu mengenalnya? Fang Yu bertanya. Lin Zengqiong berpikir setengah detik, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu familiar. Ini adalah kebenarannya. Orang-orang dari keluarga Ma selalu dikenal sulit bergaul, sehingga reputasi di ibu kota utara kurang baik. Terutama Patriark Ma Sanhong yang merupakan orang asing. Oleh karena itu, hubungan antara keluarga teratas dan keluarga Ma sangatlah umum. Bagaimana dengan Fan Jinseng? Fang Yu bertanya lagi. Penggemar ginseng. Wajah Lin Zengqiong sedikit berubah, dan dia menjawab, Patriark Fan. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya, dan saya akan minum teh dan bermain catur bersama dari waktu ke waktu. Itu bagus, bawa aku menemuinya. Fang Yu tersenyum. Baiklah. Lin Zengqiong berdarah, tetapi di permukaan dia hanya bisa setuju. Jika Fang Yu berteman dengan keluarga papan atas lainnya, itu pasti bukan kabar baik bagi keluarga Lin. Bahkan bisa dikatakan keunggulan tersebut langsung hilang. Tapi Lin Zengqiong tidak berani menentang permintaan Fang Yu dan hanya bisa memimpin. Hampir 1 jam perjalanan, Lin Zengqiong dan Fang Yu datang ke rumah Fan. Sebelum memasuki pintu, kedua penjaga itu melihat Lin Zengqiong dan membungkuk dengan hormat www.novelringan.com dan berteriak serempak Patriark Lin. Tuan Fang ingin bertemu dengan patriarkmu, jadi mari kita laporkan, kata Lin Zengqiong. Tuan Fang. Kedua penjaga itu mengangkat kepala dan memandang Fang Yu yang berdiri di samping Lin Zengqiong. Jangan lihat, itu Tuan Fang Yu Fang. Lin Zengqiong berkata dengan muram. Saya akan segera melapor. Ekspresi kedua penjaga berubah drastis, dan salah satu dari mereka segera berlari kembali. 2 orang dewasa, silakan masuk dulu. Penjaga lainnya memberi isyarat. Tuan Fang, tolong. Lin Zengqiong memberi isyarat. Fang Yu melangkah ke pintu rumah Fan. Rumah setiap keluarga seni bela diri terkemuka tidaklah kecil. Fang Yu dan Lin Zengqiong masuk ke dalam di bawah kepemimpinan seorang pelayan. Beberapa orang sudah berjalan menuju mansion yang belum ada di dalamnya. Tuan Fang, si Bolin. Berjalan di depan adalah seorang pemuda tampan mengenakan jubah biru muda. Orang ini berjalan di depan Fang Yu dan Lin Zengqiong. Suan Ran, ayahmu tidak ada di rumah. Lin Zengqiong sedikit mengernyit dan bertanya. Lin Sibo, ayahku baru saja meninggalkan rumah untuk melakukan sesuatu, jadi aku minta maaf.
Fan Xuanran sedikit membungkuk dan berkata. Lin Zengqiong memandang Fang Yu. Tidak apa-apa, kamu bisa bicara dengan putranya. Fang Yu memandang Fan Xuanran dengan senyuman di wajahnya. Wajah Fan Xuanran sedikit berubah, dan dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Tuan Fang, Xuanran telah mengagumimu sejak lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya bisa melihat idola di hati saya. Inilah kemuliaan Fan kami keluarga. Ya, di bawah Fan Xuanran, dia adalah satu-satunya putra ayahnya. Petik 1. Wajahnya merah, nadanya agak gelisah, dan ucapannya sedikit tidak koheren. Dengan senyum tipis di wajahnya, Fang Yu memandang Fan Xuanran dalam diam tanpa berbicara. Lin Zengqiong di samping mengamati Fang Yu diam-diam dari sudut matanya. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, hati Lin Zengqiong menjadi lebih dingin. Tampaknya Tuan Fang sangat puas dengan Fan Xuanran. Tuan Fang, Lin Sibo, saya lalai dan membiarkan kalian berdua berdiri di sini begitu lama. Silakan ikuti dan masuk ke dalam. Fan Xuanran mengangkat kepalanya dan berkata. Fang Yu mengangguk ringan. Setelah itu, rombongan berjalan menuju bangunan utama di dalam rumah Fan. Sepanjang jalan, Fan Xuanran berbicara tentang memperkenalkan beberapa lingkungan atau fasilitas dalam keluarga Fan. Fang Yu tersenyum tipis, dan tidak banyak menjawab. Lin Zengqiong mengobrol baik dengan Fan Xuanran. Memasuki lobi gedung utama, Fang Yu dan Lin Zengqiong duduk di sofa di ruang tamu, dan Fan Xuanran sendiri membuat teh. Saat duduk di lobi, tidak ada anggota inti keluarga Fan yang datang, dan hanya Fan Xuanran yang menerimanya. Mengumpulkan informasi ini sudah cukup bagi Fang Yu. Kapan Fan Jinseng akan kembali? Fang Yu mengambil cangkir teh yang diserahkan oleh Fan Jinseng dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Fan Xuanran sedikit berubah, dan kemudian dia berkata, ayah saya pergi keluar hari ini untuk menangani beberapa hal di Jiangnan. Mungkin perlu 2 atau 3 hari sebelum dia dapat kembali. Jika Tuan Fang ingin bertemu ayahnya, saya bisa segera memberi tahu dia. Biarkan dia sesegera mungkin. Petik 2, itu tidak perlu, tidak ada yang mendesak, kata Fang Yu. Lain kali Tuan Fang datang, Anda dapat memberitahu kami terlebih dahulu, sehingga meskipun ada masalah besar yang harus diselesaikan, kami semua dapat mengundurkan diri, kata Fan Xuanran dengan hormat. Fang Yu memandang Fan Xuanran di depannya, menyesap teh, tersenyum sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, saya duduk sekitar 10 menit lagi. Selama periode ini, Fang Yu tidak banyak bicara. Fan Xuanran juga tidak sengaja mengajak Fang Yu mengobrol, melainkan mengobrol dengan Lin Zengqiong. Ngomong-ngomong, Sibo Lin, saya mendengar bahwa Guru Fang datang ke rumah Anda kemarin dan mengajari Sister Zilan ilmu pedang. Sister Zilan sangat diberkati sehingga dia iri dengan bimbingan Guru Fang. Fan Xuanran berkata sambil tersenyum. Haha, hanya saja Tuan Fang murah hati. Lin Zengqiong tersenyum dan berkata, jika kamu mau, aku juga bisa membimbingmu. Fang Yu tiba-tiba berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Zengqiong dan Fan Xuanran berubah. Lin Zengqiong memandang Fang Yu dengan ekspresi rumit. Tentu saja dia tidak ingin Fang Yu membimbing Fan Xuanran. Jika kejadian ini menyebar, saat ini, Fan Xuanran tampak sedikit terkejut. Fang Yu menatap wajah Fan Xuanran dan bertanya, jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku bukan guru yang baik. Aku hanya melihat tulangmu dengan takjub. Itu adalah sesuatu yang bisa dibuat. Mata Fan Xuanran berbinar, dan dia memaksakan senyum, dan berkata, bakat seni bela diri saya jauh lebih rendah daripada saudara laki-laki di keluarga saya, dan bahkan lebih buruk lagi daripada saudari Zilan. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk dibimbing oleh Guru Fang? Itu saja, lupakan saja. Fang Yu mengangguk dan berkata. Lin Zengqiong di samping menghela nafas lega. Ini belum terlalu dini, karena ayahmu tidak ada di rumah, kami akan kembali lagi lain kali. Fang Yu berdiri dan berkata. Melihat Fang Yu bangun, Lin Zengqiong pun segera berdiri. Fan Xuanran menghela nafas lega, lalu bangkit. Dan adegan ini kebetulan diperhatikan oleh Fang Yu. Tidak perlu diberikan begitu saja, kita bisa keluar sendiri saja. Fang Yu berkata pada Fan Xuanran, baiklah, Tuan Fang, kalau begitu saya tidak akan mengirimkannya, kata Fan Xuanran. Fang Yu melirik Lin Zengqiong, dan keduanya berbalik dan meninggalkan aula. Fan Xuanran berdiri di sana dan melihat keduanya pergi.
Fan Xuanran duduk kembali di sofa sampai dia tidak bisa melihat punggungnya dan menyesap teh. Kemudian, dia melihat jam besar di aula dan berjalan menuju pintu belakang. Keluar dari pintu belakang, berjalan melewati 2 taman kecil, lalu melewati jalan setapak, di mana juga terdapat bangunan 3 lantai. Fan Xuanran masuk ke gedung ini dan naik ke lantai 3. Di ruang tamu di lantai 3, seorang pria berjubah emas pucat dan berjanggut sedang duduk di kursi. Ayah, Fan Xuanran menghampiri pria itu dan membungkuk memberi hormat. Kamu tidak boleh menolak bimbingannya. Fan Jinseng melirik Fan Xuanran dan berkata. Fan Xuanran mengangkat kepalanya dan berkata, Ayah, alasan saya menolak adalah karena saya takut dia akan menemukan petunjuk dalam proses membimbing. Petik 2. Yang lain sudah berdiri di depan Anda. Jika mereka bisa mengetahuinya, mereka sudah mengetahuinya. Fan Jinseng berkata dengan sungguh-sungguh, kamu belum pernah melakukan latihan yang berhubungan dengan semiroh. Di mana dia melihat petunjuknya? Ayahku mengajariku bahwa aku terlalu berhati-hati. Fan Xuanran menjawab dengan kepala tertunduk. Sikapmu benar, lagi pula, dia sudah pergi, dan aku belum muncul. Dia tidak bisa menghubungkan kita dengan ras semiroh. Ini bencana. Fan Jinseng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayah, jika dia tidak memperhatikan apapun, tetapi datang ke keluarga Fan kami secara khusus. Tidak peduli apa tujuan dia datang, menghindarinya, kata Fan Jinseng, Sang Xian memerintahkan sebelum mundur, selama periode ini kita harus bertindak rendah hati, terutama untuk tidak memprovokasi Fang Changsheng. Fang Changsheng terlalu sulit dipahami, dan kekuatannya tak terduga. Kita tidak perlu mengambil risiko. Fan Xuanran mengangguk ringan, tetapi kemudian sedikit kebencian muncul di wajahnya, dan berkata, Fang Yu ini sekarang sangat terkenal, dan dia bepergian melintasi ibu kota utara, sungguh tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Fan Jinseng memandang Fan Xuanran sambil tersenyum, dan bertanya, apakah kamu cemburu? Cemburu, kenapa ayahku mengatakan ini? Aku hanya tidak bisa melihatnya. Wajah Fan Xuanran sedikit berubah, membalas. Kamu mungkin berpikir bahwa orang ini seharusnya tidak memiliki status seperti sekarang, kan? Fan Jinseng tersenyum. Atau, berita bahwa dia secara pribadi membimbing Lin Zilan kemarin membuatmu merasa tidak nyaman. Wajah Fan Xuanran berubah dan dia tidak berbicara. Mengetahui ayah putra Moruo, pikirannya dapat ditebak oleh Fan Jinseng. Dia benar-benar tidak dapat memahami Fang Yu menikmati reputasi setinggi itu, dan Lin Zilan selalu menjadi kekasih impiannya. Kabar yang keluar kemarin membuatnya cukup tidak senang. Terutama ketika dia melihat Dewa Fang Yu hari ini, dia merasa bahwa orang ini biasa-biasa saja dan sama sekali tidak cocok dengan gambaran iblis yang dikabarkan. Jangan menilai orang dari penampilannya. Fan Jinseng tersenyum, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Wang sebelumnya adalah contoh yang baik. Fang Changsheng membunuh beberapa orang dewasa tingkat setengah sumber satu demi satu, dan bahkan Dao Kong Sang Xian tidak berdaya untuknya untuk saat ini. Keluarga Fan kita, jika kita ingin menunggu sampai Toren datang, kita tidak boleh bingung pada saat seperti ini. Kamu harus menanggungnya jika kamu tidak marah sekarang. Nada suara Fan Jinseng tiba-tiba meningkat, membuat Fan Xuanran pucat. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, ayahku mengajar. Gelombang www.novelringan.com Gelombang aku tidak akan memikirkan Fang Yu lagi. Pahami saja. Fan Jinseng berdiri, berjalan ke tubuh Fan Xuanran, dan berkata, Fang Changsheng sekarang penuh semangat. Di ibu kota utara, tempat seperti harimau berjongkok, naga tersembunyi, itu hanya akan menarik beberapa orang yang tersembunyi jauh di dalam. Itu berbahaya, mungkin kamu tidak perlu menunggu Dao Kong Sang Xian melakukan sesuatu, seseorang akan menyingkirkannya. Sebelum ini, kita harus tetap berhati-hati. Fang Yu duduk kembali di mobil khusus Lin Zengqiong dan melihat keluar jendela. Tuan Fang, kemana kita akan pergi sekarang? Lin Zengqiong bertanya, pergi ke rumah Ma dan temukan Ma Sanhong, kata Fang Yu. Ma Sanhong, saya tidak terlalu mengenalnya, Tuan Fang. Ekspresi Lin Zengqiong sedikit berubah dan berkata, tidak masalah, pergi saja. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, bagaimanapun, kemungkinan besar kamu tidak akan melihat siapapun. Baiklah. Fang Yu bersikeras untuk pergi, Lin Zengqiong tentu saja tidak berani menentang, dan berkata kepada pengemudi di depan. Alhasil, mobil melaju menuju Majia Mansion di sebelah barat ibu kota utara.
Butuh waktu sekitar setengah jam sebelum mobil sampai di depan pintu rumah Ma. Fang Yu dan Lin Zengqiong turun dari mobil bersama-sama dan berjalan ke gerbang. Keempat penjaga di kedua sisi segera mengulurkan tangan dan berhenti. "Siapa kamu?" Seorang penjaga bertanya dengan wajah datar. "Saya Lin Zengqiong, ini Tuan Fang Yufang. Dia ingin bertemu dengan patriark Anda." Lin Zengqiong sedikit mengernyit dan berkata, "Panggil Mas San Hong keluar." Di hari kerja, dia sangat muak dengan keluarga Ma. Hari ini, dia datang ke pintu dengan Fang Yu di sisinya, tetapi dia dihadang oleh beberapa penjaga. Dia bahkan lebih tidak bahagia saat ini. Patriark tidak pernah melihat orang dengan mudah. "Jika Anda tidak memberitahu kami sebelumnya, kami tidak akan mengizinkan Anda masuk." Penjaga itu menjawab dengan dingin, masih tegas. Wajah Lin Zengqiong menjadi semakin jelek. Sekalipun orang-orang seperti keluarga Ma mengalami kesulitan bergaul satu sama lain di hari kerja, apakah penjaga begitu kuat? Saat Lin Zengqiong hendak berbicara, suara wanita tiba-tiba datang dari belakang. "Kalian cepat kembali." Keempat penjaga itu segera berpencar ke samping. Seorang wanita dengan pakaian mewah keluar dari dalam. "Patriark Lin, ini, Tuan Fang." Wanita itu menghampiri Fang Yu dan Lin Zengqiong dan bertanya, "Ya, dia adalah Fang Yu, Tuan Fang." Jawab Lin Zengqiong, "Itu benar-benar Tuan Fang. Maafkan aku, para pelayan ini tidak mengetahui identitasmu, aku." Wajah wanita itu berubah, dan dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Saya mencari Mas San Hong," kata Fang Yu sambil menatap wanita itu. "Saya istri Mas San Hong, Shen Ruyu." Wanita itu berkata, "Mas San Hong keluar pagi-pagi sekali, tidak di rumah. Tuan Fang ingin bertemu dengannya. Saya harus meneleponnya dan menyuruhnya kembali." "Oh, mau keluar juga?" Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan tersenyum, "Maukah kamu pergi ke Jiangnan juga?" "Sebenarnya, saya tidak tahu kemana dia pergi, saya harus menghubungi dia untuk mengetahuinya." Shen Ruyu mengamati ekspresi Fang Yu dan berkata, "Atau, dua orang masuk dan duduk di sana." "Tuan Fang, kamu mencari kuda. Ada apa?" "Tidak, karena Mas San Hong tidak ada di rumah. Aku akan datang lagi lain kali," kata Fang Yu. Tadi malam, Fang Yu berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan pada Shen Ruyu untuk berbicara. Jadi sudah hilang. Lin Zengqiong terkejut sejenak, memandang Shen Ruyu, dan mengikuti Fang Yu pergi. Shen Ruyu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Yu sudah berada jauh. Dia melihat kepergian Fang Yu, sedikit menyipit. "Tuan Fang, karena Anda sudah tiba, mengapa Anda tidak masuk dan duduk?" Lin Zengqiong bertanya dengan curiga di dalam mobil. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Lin Zengqiong, dan bertanya, "Karena Mas San Hong tidak ada di sini, mengapa masuk dan duduk sebentar?" "Saya baru saja minum teh di rumah Fan, jadi tidak perlu meminumnya lagi." Itu, Lin Zengqiong tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Awalnya, dia mengira Fang Yu pergi ke keluarga Ma dan keluarga Fan untuk berteman dengan kedua keluarga ini. Dan perilaku Fang Yu setelahnya juga membenarkan pemikirannya. Ketika dia tiba di keluarga Fan, Fang Yu bahkan secara pribadi mengatakan bahwa dia akan membimbing Fan Xuanran. Fan Xuanran sebenarnya menolak. Ini adalah bimbingan Fang Yu. Terlepas dari apakah ada efek praktisnya, selama insiden ini tersebar, hal itu dapat meningkatkan reputasi dan kekuatan keluarga Fan secara signifikan. Fang Yu hari ini benar-benar kue manis di utara. Aneh jika Fan Xuanran menolak. Selain itu, Fan Jinseng dan Mas San Hong, yang ingin ditemui Fang Yu, bahkan tidak ada di rumah. Ini baru jam 10 pagi. Kedua pengunjung itu, meninggalkan rumah pagi-pagi sekali untuk pergi bekerja. Apakah ini suatu kebetulan? Melihat ke belakang, tak satu pun dari keduanya sepertinya ingin melihat Fang Yu. Apa yang terjadi di sini? Keluarga teratas mana di ibu kota utara yang tidak ingin berteman dengan Fang Yu? Tidak peduli bagaimana menurutmu, keluarga Fan dan keluarga Ma tidak boleh melepaskan kesempatan seperti itu, lebih baik Fang Yu datang sendiri. Apa yang terjadi? Lin Zengqiong berpikir semakin banyak hal yang tidak beres, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Yu. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. "Tuan Fang, saya ingin tahu, mengapa Anda ingin bertemu Mas San Hong dan Fan Jinseng?" Lin Zengqiong bertanya. "Saya ingin memverifikasi satu hal," kata Fang Yu sambil menyentuh dagunya. "Sekarang mereka belum melihatnya, bukankah tidak mungkin untuk memverifikasi?" Lin Zengqiong mengerutkan kening dan berkata,
Tidak, hanya karena saya tidak melihat kedua orang ini, masalah itu sudah pasti. Fang Yu tersenyum. Lin Zengqiong bingung saat mendengar kata-kata Fang Yu. Tapi bagaimanapun juga, ada baiknya Fang Yu tidak berteman dengan Fan Jia Ma Jia hari ini. Adapun hal lainnya, dia tidak perlu terlalu peduli. Menarik sekali mengirim seorang putra untuk menemui saya dan seorang istri untuk menemui saya. Fang Yu memandangi pemandangan di luar jendela sambil tersenyum dingin. Fan Jinseng dan Ma Sanhong berasal dari ras setengah roh, dan saya mengetahui hal ini dari Sang Qing. Fan Jinseng dan Ma Sanhong tidak tahu bahwa Sang Qing membeberkannya. Tapi Fang Yu tiba hari ini, tetapi mereka menghindari melihatnya, jelas karena rasa bersalah dan bersembunyi. Dengan cara ini, sepertinya tidak ada perak di tempat ini. Sejujurnya, jika Fan Jinseng dan Ma Sanhong bersedia mengikuti perlombaan semi roh, bahkan jika Fang Yuzhen bertemu dengan dua orang ini, mereka mungkin tidak dapat membedakan apakah mereka terkait dengan ras semi roh. Sama seperti Sang Qing sebelumnya, Wang Wenshan dan lainnya bersembunyi dalam-dalam. Namun, tindakan Fan Jinseng dan Ma Sanhong justru membenarkan apa yang dikatakan Sang Qing. Kalau tidak, berdasarkan status Fang Yu saat ini, siapa yang akan menganggapnya tidak antusias seperti pedagang kaki lima yang menjual barang? Mereka tidak mengetahui informasi yang saya miliki. Dengan kata lain, mereka menghindari saya sekarang, tetapi hanya takut jika saya melihat mereka, mereka akan menemukan hubungan antara mereka dan ras semi-roh. Mata Fang Yu berkedip sedikit, sekarang mereka jika saya tidak melihatnya, saya secara alami akan melonggarkan kewaspadaan saya. Sekarang, verifikasi telah selesai, apa yang dikatakan Sang Qing adalah benar. Selanjutnya, saatnya menangkap ikan. Fang Yu ingin pergi, tetapi Lin Zengqiong dengan ramah mengundangnya untuk datang ke rumah Lin lagi. Fang Yu mendapat sambutan hangat saat datang ke keluarga Lin kali ini. Anggota inti keluarga Lin di semua tingkatan melangkah maju untuk menyambut Fang Yu. Bahkan orang tua berambut putih membungkuk di depan Fang Yu. Di depan Fang Yu, tidak mungkin orang-orang ini berasal dari keluarga kedua di masa lalu, tetapi sekarang keluarga pertama samar-samar. Tidak ada kekuatan untuk dibicarakan, semua orang seperti Lin Zengqiong, dengan wajah penuh kekaguman. Tentu saja, Fang Yu tidak akan merasa tidak nyaman menghadapi sekelompok orang ini. Bagaimanapun, dia adalah teman nenek moyang keluarga Lin. Dari sudut pandang senioritas, keluarga Lin harus menghormati mereka tidak peduli bagaimana mereka, dan dia mampu membelinya. Tuan Fang, seorang lelaki tua yang didorong keluar dengan kursi roda membungkuk dan memberi hormat pada Fang Yu. Ini kakekku Lin Jinan. Lin Zengqiong memperkenalkan di sampingnya. Halo, Paman Lin. Fang Yu memaksakan senyum dan berjabat tangan dengan Lin Jinan yang gemetar. Aku seharusnya bertemu satu sama lain, kan? Fang Yu bertanya sambil melirik ke hampir 100 orang yang hadir. Ini hanya 4 generasi dari anggota keluarga Lin kita, dan ada 2 generasi muda di belakang, kata Lin Zengqiong. Lupakan saja yang muda, datanglah ke Jepang dan sampai jumpa lagi. Fang Yu sedikit takut, melambaikan tangannya, dan berkata, tapi, aku sudah memanggil mereka, kata Lin Zengqiong. Setelah itu, sekelompok besar anak kecil masuk melalui gerbang dalam antrean. Di antara mereka, banyak pria dan wanita yang masih menggendong bayi menunggu untuk disusui. Fang Yu melirik Lin Zengqiong, matanya tak berdaya. Dia baru saja menyebutkan gelombang www.novelringan.com gelombang untuk bertemu dengan anggota inti keluarga Lin mereka. Tapi saya tidak menyangka, Lin Zengqiong memanggil seluruh keluarga, dan meminta orang-orang ini untuk menyapa satu persatu. Tiba-tiba, ini menjadi pertemuan pribadi Fang Yu, seperti pertemuan penggemar para selebritis di dunia sekuler. Tapi sekarang orang sudah datang, Fang Yu tidak senang untuk pergi. Pertemuan itu berlangsung setengah jam sebelum Fang Yu berhasil melarikan diri dan tiba di lapangan seni bela diri khusus Lin Zilan. Saat memasuki stadion, hanya Lin Zilan yang hadir. Dia tidak menarikan pedang, tetapi bertelanjang kaki, duduk di tanah, menatap spektrum pedang Tiandao, alisnya mengerutkan kening. Ketika Fang Yu berjalan ke sisinya, pada saat ini, Fang Yu memperhatikan bahwa apa yang dibuka Lin Zilan adalah halaman pertama buku pedang Dao Surgawi. Tidak bisakah kamu mengerti? Fang Yu bertanya. Itu sulit. Jawab Lin Zilan. Halaman pertama ini, sudah berapa lama kamu membacanya? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak saya kembali kemarin, saya telah menonton.
Lin Zilan berkata sambil mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap mata merahnya, lalu berkata, tapi aku masih tidak mengerti. Saya sudah membaca halaman pertama. Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, Lin Zilan mengangguk. Tidak pernah membalik halaman. Fang Yu bertanya lagi. Saya membaliknya sekali, tapi 2 halaman berikutnya lebih rumit, kata Lin Zilan. Balik kembali lagi. Kamu tahu cara membaca kembali kemarin. Mengapa kamu hanya melihat beberapa halaman pertama setelah mengambilnya kembali? Fang Yu bertanya. Lin Zilan mengangkat kepalanya, sedikit mengernyit, dan berkata, kemarin, saya hanya melihatnya secara acak. Untuk benar-benar mempelajari ilmu pedang, Anda harus membacanya halaman demi halaman, dan setiap gerakan bisa koheren. Pernyataan ini benar, tapi karena kamu tidak mengerti, kenapa kamu tidak mengatasinya dan membaliknya kembali? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Saya tidak bisa membaca halaman pertama, bagaimana saya bisa membaca halaman kedua dan ketiga? Lin Zilan bertanya dengan tatapan bingung. Siapa yang memberitahumu? Yah, itu masalahku. Seharusnya aku menjelaskannya padamu kemarin. Fang Yu tidak berdaya menghadapi sirkuit otak lurus Lin Zilan, jadi dia harus duduk dan mengambil pedang Dao Surgawi di tangannya. Beberapa halaman pertama ilmu pedang surgawi semuanya adalah taktik pedang yang rumit. Tidak mungkin untuk memahaminya secara langsung. Tapi di baliknya, akan ada emotikon, yaitu tindakan yang sesuai. Fang Yu menoleh ke arah pedang. Halaman ke-10 dari skor tersebut ditampilkan di depan Lin Zilan, dan serangkaian gambar muncul, ringkas dan jelas. Ternyata menjadi seperti ini, Lin Zilan berkata dengan tenang. Sepertinya kamu tidak kesal sama sekali, kata Fang Yu. Kenapa kamu kesal? Lin Zilan mengerutkan kening dan bertanya. Membuang banyak waktu di halaman pertama, lupakan saja. Fang Yu meletakkan kembali buku pedang itu di depan Lin Zilan dan berkata, sekarang kamu mulai berlatih dengan emotikon di belakang. Saya hanya duduk di sini. Apapun yang saya tidak mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya. Bagus. Lin Zilan mengambil buku pedang itu dan melihatnya dengan serius. Fang Yu duduk di halaman belakang dan diam-diam mengamati Lin Zilan. Setelah memiliki emotikon di belakangnya, Lin Zilan benar-benar mulai berlatih ilmu pedang Dao Surgawi. Fang Yu duduk di belakang selama 2 jam, Lin Zilan tidak menemui keraguan apapun. Dan kemajuan kultivasinya tidak buruk, dan tidak ada yang salah. Bakat kendo Lin Zilan sangat bagus. Aku pergi. Jika kamu tidak mengerti, tolong hubungi aku langsung. Ayahmu punya nomor ponselku, kata Fang Yu. Lin Zilan telah jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan tidak menjawab kata-kata Fang Yu. Fang Yu langsung meninggalkan tempat latihan. Dalam perjalanan Lin Zengqiong mengirim Fang Yu pergi, Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak anak muda di keluarga Lin yang berhasil mencapai daftar teratas. Sebanyak 15 orang, kamu baru saja bertemu 14 di antaranya. Jawab Lin Zengqiong. Apakah ada orang lain? Fang Yu bertanya. Itu adalah kebanggaan pertama kami pada keluarga Lin, Lin Zengsu. Tapi dia saat ini sedang mundur dan untuk sementara tidak dapat bertemu dengan Tuan Fang. Lin Zengqiong menjawab, ketika dia meninggalkan Bea Cukai, saya pasti akan membawanya menemui Tuan Fang. Ya, Fang Yu mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong. Foto, Lin Zengqiong terkejut, lalu mengerutkan kening, seharusnya ada di sana, tetapi akan memakan waktu cukup lama untuk mengetahuinya. Jika itu masalahnya, saya akan kembali dan menemukannya terlebih dahulu, dan seseorang akan mengirimkannya kepada Anda nanti. Ya, jawab Fang Yu. Setelah meninggalkan keluarga Lin, Fang Yu kembali ke rumahnya. Dan Zheng Ze sudah menunggunya sebelum Zulou. Tuan Fang, kamu memintaku untuk menyelidiki keluarga Yagi di Pulau Dongri. Saya telah mengumpulkan banyak informasi sejauh ini, kata Zheng Ze. Dengan lambaian tangan kanan Fang Yu, Zheng Ze merasakan pemandangan di sekitarnya berubah, dan kepalanya sedikit pusing. Jangan takut, teleportasi jarak pendek tidak memiliki banyak efek samping pada tubuh manusia. Fang Yu tersenyum, duduklah. Zheng Ze membeku sesaat. Saat ini, dia sudah berdiri di atap gedung dengan tempat duduk di sampingnya. Zheng Ze duduk di sampingnya, tiba-tiba Ye Sengshui yang lain muncul di sampingnya, tersenyum dan berkata, Tuan Zheng. Kemudian, Ye Sengshui menundukkan kepalanya untuk membuat teh. Saat saya membangun rumah besar ini,
saya menggunakan senjata ajaib yang sangat canggih untuk membuat lingkaran sihir yang besar. Fang Yu berkata, setelah lingkaran sihir dibuka, Anda hanya perlu menggunakan beberapa trik sulap sederhana di mansion. Ia dapat berpindah secara instan. Jadi, jangan kaget. Zheng Ze mengangguk dengan bingung. Mari kita bicara tentang bisnis, kata Fang Yu, mulailah dengan keluarga Yagi. Oke, Tuan Fang. Zheng Ze menegakkan tubuh dan berkata, keluarga Yagi adalah keluarga besar dengan sejarah panjang di Pulau Dongri. Mereka mempunyai julukan, Klan Naga Jatuh. Naga Jatuh, apa artinya ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ini terkait dengan mitos dan legenda Pulau Dongri. Zheng Ze berkata, ada monster yang kuat dalam mitologi Pulau Dongri, dan ia telah meninggalkan kekuatan yang kuat pukulan dalam mitologi mereka. Monster ini disebut ular raksasa 8 anak, juga dikenal sebagai ular besar. Petik 2. Dan monster ini, dalam mitos Pulau Dongri, disebut juga naga yang jatuh. Naga yang jatuh. Mendengar ini, mata Fang Yu berkedip sedikit. Dia memikirkan darah yang memancarkan kekuatan suci dari Ken Yagi, dan darah naga emas yang dijajakan oleh Hideo Miyajima sebelumnya. Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan naga? Keluarga Yagi dikatakan memiliki darah ular besar, jadi sangat terkenal di Pulau Dongri. Kata Zheng Ze, apa hubungan darah naga emas yang dijajakan oleh Hideo Miyajima sebelumnya dengan keluarga Yagi? Fang Yu bertanya, untuk ini, saya menginterogasi Miyajima Yuta kemarin. Zheng Ze berkata, dia berkata bahwa darah naga emas adalah hasil kerjasama dengan keluarga Yagi. Tanpa keluarga Yagi, tidak ada cara untuk membuat darah naga emas. Tentu saja, Fang Yu mengambil teh yang ditawarkan oleh Ye Seng Sui dan menyesapnya. Tuan Fang, Ken Yagi, lukanya sangat serius, tetapi kemampuan pemulihannya luar biasa. Zheng Ze berkata dengan tatapan terkejut di matanya, dari tadi malam hingga hari ini, dia merasa lukanya telah pulih lebih dari 50%. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia akan pulih sepenuhnya dan secara paksa melanggar hak asuh kami. Kalau begitu jangan biarkan dia pulih sepenuhnya, terus buat dia terluka. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, cedera. Zheng Ze terkejut. Pukul dia sampai mati, toh kamu tidak bisa membunuhnya. Fang Yu berkata, Yagi Ken dan Miyajima Yuta ini akan memakan waktu cukup lama. Saat aku menyelesaikan tugas mendesakku, aku akan menanganinya. Urusan mereka, kalau begitu saya pergi dulu, Tuan Fang. Kata Zheng Ze sambil berdiri. Minumlah teh dulu, jangan khawatir, kata Fang Yu. Tidak, Tuan Fang, saya sudah selesai dengan masalah ini, dan saya harus terus membantu Anda menyelidiki keberadaan lembah langit putih mengintip surga, kata Zheng Ze. Huixu memberimu masalah ini juga. Apakah dia benar-benar tidak bisa hadir lagi? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru bilang ini tentang melihat ke langit. Kamu tidak bisa mengirim orang sesuka hati, kamu harus menembak seseorang yang bisa kamu percaya, jadi aku yang mengambil alih tugas itu, kata Zheng Ze. Terima kasih atas kerja kerasmu, gurumu selalu mempercayakan kerja kerasmu padamu, dan tidak ada imbalannya. Fang Yu bangkit, menepuk bahu Zheng Ze, dan berkata, baiklah. Apakah kamu suka makan sayuran hijau? Petik 2. Hah, Zheng Ze terkejut sejenak, dan memandang Fang Yu dengan bingung. Seng Sui, petiklah 2 kati sayuran segar dan bawa kembali ke Zheng Ze. Fang Yu menoleh untuk melihat Ye Seng Sui dan berkata, oke, jawab Ye Seng Sui, bawa dia ke kebun sayur, petik apapun yang kamu mau. Fang Yu berkata lagi, Zheng Ze belum bereaksi, Ye Seng Sui sudah membawanya. Pergi. Setelah keduanya pergi, sesosok tubuh berjalan ke atap dan diam-diam mendekati Fang Yu. Kakak Yu, Su Lengyun berjalan ke arah Fang Yu dan duduk. Apakah kamu tidak mundur? Fang Yu bertanya sekilas pada Su Lengyun. Tidak ada kemunduran, hanya latihan teratur. Jawab Su Lengyun. Oh, Fang Yu mengangguk dan bersandar di kursi. Kakak Yu, apakah kamu sibuk hari ini? Su Lengyun bertanya dengan lembut. Apakah kamu terlihat sangat sibuk? Fang Yu bertanya sambil tersenyum sambil mengangkat kaki erlang. Aku melihatmu sering keluar akhir-akhir ini, sepertinya ada banyak hal yang harus dilakukan. Namun entah kenapa, melihat uban tersebut, Su Lengyun selalu merasa tertekan dan tidak nyaman. Kakak Yu, izinkan aku memijatmu untuk bersantai. Su Lengyun berdiri, berjalan di belakang Fang Yu,
mengulurkan tangan putihnya, dan dengan lembut menekan pelipis Fang Yu. Kapan kamu mempelajari kerajinan ini? Fang Yu bertanya sambil mengangkat matanya. Aku juga menekannya untukmu ketika aku masih kecil, kamu lupa. Su Lengyun berkata dengan lembut. Benarkah? Saya benar-benar tidak memiliki kesan apapun, kata Fang Yu. Kakak Yu, kamu boleh istirahat, tidak perlu bicara denganku, kata Su Lengyun. Kalau begitu aku akan tidur. Kalau kamu lelah, jangan ditekan. Lagi pula aku tidak merasa banyak. Fang Yu menutup matanya dan berkata. Su Lengyun tidak berbicara, tapi dengan lembut menggosoknya. Setelah beberapa menit gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu sepertinya tertidur. Su Lengyun mengulurkan tangan kanannya dan membelai rambut Fang Yu. Saat Fang Yu bangun, hari sudah malam. Membuka matanya, Su Lengyun telah pergi. Di meja kopi di depanku, ada dua foto. Fang Yu mengambil kedua foto itu. Ini adalah foto dua pria. Salah satunya berambut panjang, berambut hitam panjang, dan bermata gelap. Orang lain berjanggut dan bermata tajam. Dua nama tertulis di belakang kedua foto ini. Pria berambut hitam adalah Ma San Hong, dan pria berjanggut adalah Fan Jinseng. Ini jam 8, hampir siap untuk syuting. Fang Yu melirik ke arah waktu, senyum dingin muncul di wajahnya. Tuan Fang, kemana Anda akan pergi saat keluar malam? Saat makan malam, Ye Sengsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergilah menculik satu atau dua orang. Jawab Fang Yu dengan mulut penuh makanan. Penculikan, Ye Sengsui dan Su Lengyun saling berpandangan. Tangan Zhao Zinan yang memegang sumpit bergetar. Ketiga wanita itu memandang Fang Yu bersama-sama. Mata mereka terkejut. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar, ini sebenarnya hanya membawa seseorang kembali dan menanyakan sesuatu, kata Fang Yu. Tuan, orang ini diculik kembali, apakah akan diserahkan kepadaku lagi? Xiao Feng Chaim bereaksi dan melompat ke kursi dengan semangat dan bertanya. Itu tergantung situasinya, kata Fang Yu, dengan cepat mengurus makanan di depannya. Setelah makan malam, Fang Yu meninggalkan mansion. Satu-satunya orang yang mencari adalah Ma San Hong dan Fan Jinseng. Adapun orang lain di klan mereka, bahkan jika mereka mengikuti klan Semiroh, tidak ada banyak nilai penyelidikan. Tangkap saja dua orang ini. Ayo kita pergi ke Fan Jinseng dulu, lagi pula, aku lebih memahami situasi internal rumahnya. Fang Yu melompat, terbang ke udara, dan bergegas menuju posisi Fan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Fang Yu datang ke rumah Fan. Toh, hanya ada satu orang yang ditangkap. Untuk menghindari masalah, Fang Yu tidak bermaksud membuat terlalu banyak keributan. Dia menyembunyikan napas dan sosoknya, benar-benar menghilang ke langit malam. Fang Yu tidak terburu-buru untuk memasuki keluarga Fan, melainkan melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh keluarga Fan. Dengan cara ini, setiap jalan, setiap sudut, dan setiap ruangan di setiap bangunan di halaman dalam keluarga Fan mulai terlihat. Saat itu sudah jam 9.20 malam. Semua orang di keluarga Fan pada dasarnya kembali ke kamar mereka, beristirahat atau berlatih. Tentu saja, beberapa orang melakukan hal lain. Fang Yu telah melihat foto Fan Jinseng, jadi untuk menemukan orang ini, dia hanya perlu memeriksanya satu persatu. 5 menit kemudian, Fang Yu mengerutkan kening. Dia telah memeriksa semua orang di keluarga Fan, tetapi dia tidak melihat Fan Jinseng muncul. Bahkan Fan Xuanran, yang pernah bertemu sekali pagi ini, menghilang. Terselubung dalam kesadaran ilahi, dia mengunci sebuah bangunan mewah di bagian terdalam keluarga Fan. Bangunan ini mungkin adalah kediaman Fan Jinseng. Namun di sebuah ruangan besar di lantai 2, hanya ada satu wanita yang duduk sendirian di depan meja rias. Dilihat dari tempat tidurnya, pasti ada 2 orang yang tidur. Benarkah Fan Jinseng tidak ada di rumah hari ini? Fang Yu mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sekelompok penjaga berpatroli di luar gedung ini. Kemudian, dia melihat pakaian dan penampilan salah satu penjaga di pintu gerbang. Fang Yu segera mendapat ide, sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke keluarga Fan. Di luar bangunan utama rumah Fan, tim penjaga sedang berpatroli. Kapten penjaga yang berjalan di depan menguap. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Wajah sang kapten berubah, dia segera memberi isyarat dan berbalik untuk melihat ke pinggir jalan. Seluruh tim penjaga melihat ke arah ini bersama-sama. Segera,
sesosok tubuh abis. Orang ini mengenakan pakaian yang sama dengan mereka. Kapten penjaga memandang pria ini, tertegun sejenak, lalu menurunkan kewaspadaannya, dan berkata kepada orang di belakangnya, ini adalah ladang tua yang menjaga gerbang. Kemudian, Kapten melihat ke Lao Tian lagi dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ada yang mencari pemilik rumah, saya ingin datang dan memberi tahu saya. Patriark dan Tuan Muda baru keluar sore ini. Bukankah kamu juga melihatnya? Kapten penjaga itu mengerutkan kening. Mari kita bicarakan sesuatu besok. Oke, Lao Tian mengangguk, berbalik dan lari. Kapten penjaga menyaksikan Lao Tian pergi, menggelengkan kepalanya, dan terus memimpin patroli, bergumam, siapa yang mau datang ke Patriark saat ini? Aneh. Di pagi hari, Fan Jinseng benar-benar tinggal di rumah, tetapi dia tidak berani melihatku. Sosok Fang Yu berlari kencang di udara, bergegas menuju rumah Ma, berpikir, ini hanya saja kedatanganku mungkin masih dia menjadi waspada. Fan Jinseng tidak ada di rumah, jadi Fang Yu hanya bisa pergi ke rumah Ma untuk melihatnya. Fang Yu sangat cepat, dan dia bergegas ke rumah Ma dalam waktu kurang dari 5 menit. Sama seperti sebelumnya, Fang Yu tidak terburu-buru masuk ke dalam keluarga Ma, melainkan melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk menyelidiki seluruh rumah keluarga Ma. Pada saat ini, sepasang mata tiba-tiba terbuka di ruang rahasia jauh di dalam keluarga Ma. Seseorang menyerbu. Saat ini, di ruangan lain, Ma San Hong sedang duduk di ruang belajar, melihat amplop di tangannya. Surat ini, yang baru saja dia terima, dikirim oleh Fan Jinseng dari keluarga Fan. Membuka amplop, mengeluarkan kertas surat, dan melihatnya, mata Ma San Hong sedikit dingin, tetapi setelah membaca isinya, dia menggelengkan kepalanya lagi dengan ekspresi menghina. Apa yang dikatakan Patriark Fan? Shen Ruyu berjalan ke meja dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Fan benar-benar tak tertahankan bagi ayah dan anak. Fang Changsheng baru saja pergi ke rumahnya dan meninggalkan ibu kota utara semalaman. Ma San Hong mendengus dan berkata, Fan Patriark selalu berhati-hati. Saya melihat Fang Changsheng hari ini, tetapi sebenarnya tidak merasakan bahayanya, kata Shen Ruyu. Fang Changsheng belum pernah bertemu denganku, jadi bagaimana kita bisa curiga bahwa kita ada hubungannya dengan ras semi-roh? Ma San Hong berkata, tidak ada bahayanya jika tidak bertemu hari ini, tapi Fan Jinseng membuat keributan. Shen Ruyu hendak berbicara, namun saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Ma San Hong. Patriark, seseorang menyerbu rumah Ma kita. Hati-hati, aku bergegas. Wajah Ma San Hong sedikit berubah, dan dia segera berdiri. Apa masalahnya? Shen Ruyu bertanya dengan ekspresi berubah. Memanggil. Pada saat ini, ledakan suara pecah terdengar dari belakang. Brengsek, kaca temperet di ruang kerja tiba-tiba pecah. Kemudian, terdengar suara langkah kaki. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ma San Hong tampak menakjubkan, menarik kembali Shen Ruyu. Lawan menggunakan mantra untuk menyembunyikan sosoknya. Ma San Hong mengertakkan gigi, merasakan nafas di dalam ruangan dengan seluruh perhatiannya. Namun, tidak ada nafas yang aneh. Dia hanya bisa mendengar langkah kaki mendekat. Siapa kamu? Ma San Hong bertanya dengan dingin. Ya, ada musuh asing yang menyerang. Kemarilah, teriak Shen Ruyu tajam. Bentak. Namun sebelum Shen Ruyu selesai berbicara, cahaya aneh tiba-tiba muncul di tengah dahinya, dan dia langsung pingsan ke tanah. Siapa kamu? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ini keluarga Ma. Saya Ma San Hong. Ma San Hong berkata dengan dingin. Tentu saja aku tahu kamu adalah Ma San Hong. Di depan Ma San Hong, sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah Fang Yu. Fang Changsheng. Ma San Hong tampak ngeri dan mundur beberapa langkah. Fan Jinseng membuat pilihan yang tepat, dan kamu tertinggal jauh, kata Fang Yu. Ma San Hong tiba-tiba meledak, ingin melakukannya. Tapi saat ini, tangan kanan Fang Yu sudah terulur. Ledakan, telapak tangan kanan tergores di belakang leher Ma San Hong, dan Ma San Hong langsung pingsan. Fang Yu memegang Ma San Hong dengan satu tangan, berjalan ke meja, mengambil surat itu, melihatnya sekilas, dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Tidak buruk kalau seseorang bisa melihatku. Merasakan nafas mengalir ke depan, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia melompat keluar jendela dan terbang keluar. Saat ini, seluruh keluarga Ma gemetar.
Bagaimanapun, ini adalah keluarga seni bela diri terbaik, dan kecepatan mengumpulkan kekuatan sangat cepat. Ada beberapa biksu dalam tahap transformasi, tapi yang terdekat ada di sini. Fang Yu meraih Ma Sanhong dengan tangan kirinya dan bergegas menuju ke arah di sebelah kanannya. Selama periode ini, wajahnya juga berubah menjadi orang lain. Matai bergegas maju, namun sedetik kemudian, wajahnya berubah. Sesosok, tepatnya, dua sosok bergegas menuju Matai. Ini wajah yang aneh. Orang di tangannya adalah Ma Sanhong yang sedang koma. Kepala keluarga, wajah Matai berubah drastis, nafasnya meledak, dan dia bergegas ke depan. Fang Yu tiba-tiba berhenti, menunggu Matai bergegas mendekat. Lepaskan Patriark, pedang panjang terkondensasi di tangan Matai dan menghantam kepala Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih bilah pedang panjang itu. Ledakan, bilah pedang yang dibentuk oleh Zenki gelombang www.novelringan.com gelombang langsung roboh. Matai tampak ketakutan. Pada saat ini, sebuah tinju mengenai dadanya. Ledakan, ledakan, tubuh itu terbanting ke tanah, dan terdengar suara berisik. Maaf, siapa yang membuatmu datang paling cepat? Fang Yu tersenyum lembut, meraih Ma Sanhong, dan terbang keluar. Namun saat ini, sudah banyak biksu keluarga Ma yang mengejar. Patriark ada di tangan orang ini. Kita harus menyelamatkannya dengan selamat. Seseorang berteriak. Fang Yu menoleh dan melihatnya. Sudah ada ratusan biksu yang mengejar di belakangnya. Aku tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Kamu harus memaksaku. Fang Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengangkat telapak tangan kanannya, dan membalas. Ledakan, sekelompok besar Zenki yang sangat kuat meledak ke arah para pembudidaya keluarga Ma di belakang. Wajah para biksu keluarga Ma ini berubah drastis, dan mereka ingin menghindarinya, dan beberapa langsung membuat mantra pertahanan. Kultivator yang merespons dengan cepat nyaris tidak menghindari kelompok pemboman frontal Zenki ini. Namun masih banyak kultivator yang tidak punya waktu untuk menghindar, sehingga mereka hanya bisa secara paksa memasang perisai Zenki atau menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan. Ledakan, terjadi ledakan, terdengar jeritan dan suara ratapan di udara, dan sekelompok besar biksu keluarga Ma terbang dan jatuh ke arah yang berbeda. Saya Dao Kong Sangxian, penguasa ras Semiroh. Saya mencari Patriark Anda karena ada sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Jangan mengejarnya. Jika tidak, itu akan merenggut nyawa Anda. Fang Yu memperkuat suara dengan energi nyata, dan suaranya seperti guntur, tersebar hampir 1000 meter. Begitu kata-kata ini keluar, banyak wajah keluarga Ma berubah drastis. Pada saat ini, Fang Yu telah menculik Ma Sanhong dan menghilang ke langit malam. Fang Yu segera membawa pulang Ma Sanhong, dan langsung membawanya ke gua Xiao Fengling. Pertama ikat anggota tubuh Ma Sanhong, lalu tutup seluruh meridian di tubuhnya, dan terakhir pasang kawat gigi tebal ke dalam mulutnya. Dengan cara ini, dia kehilangan kemampuan untuk bunuh diri. Kemudian, Fang Yu menurunkan tas penyimpanan yang dibawa Ma Sanhong dan mencarinya di dalam. Tidak ada portal yang mirip dengan token yang ditemukan. Tuan, bisakah kamu menyerahkan orang itu padaku? Xiao Feng berpadu bertanya. Sejak Fang Yu kembali ke rumah, Xiao Feng Chaim telah menjadi pengikut, dan mengikuti Fang Yu. Jangan khawatir. Fang Yu berdiri di depan Ma Sanhong, mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh dahi Ma Sanhong. Bas, lampu menyala, Ma Sanhong penuh semangat dan membuka matanya. Tidak banyak cahaya di dalam gua dan cukup redup. Hal ini membuat Ma Sanhong tidak bisa melihat wajah Fang Yu yang berdiri di depannya. Tapi dia segera mengingat apa yang terjadi sebelum koma. Fang Yu, Fang panjang umur. Ma Sanhong segera ingin pergi, tetapi ternyata anggota tubuhnya tidak bisa bergerak. Saya ingin menjalankan Zenki, tetapi ternyata meridian telah disegel dan tidak dapat digunakan sama sekali. Dia dikendalikan oleh Fang Yu. Menyadari hal ini, jantung Ma Sanhong melonjak kencang, sangat ketakutan. Fang umur panjang, apa yang ingin kamu lakukan? Ma Sanhong berteriak dengan tenang. Kenapa kalian semua memanggilku Fang Changsheng? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya hanya memiliki nama Fang Yu, dan Fang Changsheng dibuat-buat oleh teman saya. Di mana tempat ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Ma Sanhong terus bertanya dengan keras. Tentu saja ini tempatku. Fang Yu berkata dengan tenang, adapun apa yang ingin aku lakukan, hanya menanyakan satu atau dua. Aku tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu menangkapku di tempat seperti itu?
Ma Sanhong melebarkan matanya, menatap Fang Yu, dan bertanya dengan keras, Fang Yu, meskipun kekuatanmu kuat, aku bersama Ma Sanhong. Kamu tidak memiliki keluhan dan dendam, dan keluarga Ma kami tidak memiliki keluhan dan dendam terhadap kamu, dan kamu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada hukum raja? Orang-orang keluarga Ma kita pasti akan menggunakan segala cara untuk melakukannya. Temukan aku, jika kamu berani. Petik 2. Oke, keluargamu mungkin masih berada dalam lingkaran. Jadi jangan bermimpi meminta mereka untuk menyelamatkanmu. Fang Yu menyela Ma Sanhong dengan tidak sabar dan berkata. Ekspresi Ma Sanhong berubah, dan dia ingin berbicara. Saat ini, Fang Yu mengeluarkan surat dari saku celananya. Itu adalah surat dari Fan Jinseng untuk Ma Sanhong. Kamu bilang aku tidak punya keluhan dan dendam terhadapmu, lalu kenapa kamu dan Fan Jinseng melihatku seperti tikus dan kucing, tidak bisa bersembunyi? Fang Yu menyerahkan surat itu kepada Ma Sanhong sambil tersenyum. Melihat surat ini, hati Ma Sanhong tenggelam ke dasar. Aku tidak akan bertanya terlalu banyak padamu. Fang Yu berkata, jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu kembali besok. Ma Sanhong menarik napas berat, memandang Fang Yu, dan bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku tahu kalian memiliki tanda yang mengarah ke dunia semi-roh. Fang Yu berkata dengan ringan, saya ingin token ini. Saya baru saja melihatnya, tas penyimpanan Anda tidak ada di sana. Mendengar pertanyaan Fang Yu, ekspresi Ma Sanhong kembali berubah. Dunia semi-spiritual, jika Fang Yu ingin mendapatkan token itu, dia pasti ingin memasuki dunia semi-roh. Namun saat ini, itu adalah momen kritis mundurnya Dao Kong Sangxian. Jika Fang Yu memasuki dunia semi-roh, pasti akan berdampak besar, dan bahkan mengganggu latihan retret Dao Kong Sangxian. Melihat Ma Sanhong tidak berbicara, Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, di mana tokennya? Petik 2. Aku tidak punya tandanya. Ma Sanhong menjawab setelah beberapa detik hening. Kamu pasti punya, Fang Yu berkata dengan dingin. Sebelum Ma Sanhong dapat berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan keluar gua. Ayo kita lakukan ini dulu, ini masih terlalu dini, aku akan tidur dulu, dan aku akan bertanya padamu dalam 2 hari. Fang Yu menatap Xiao Fengling, berbaring, dan meninggalkan gua. Ma Sanhong mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk memutuskan rantai di tangannya, tapi bahkan tidak bisa menggerakkannya. Saya harap Anda bisa bertahan lebih lama, yang pertama saja tidak cukup. Xiao Feng Chaim berjalan menuju tubuh Ma Sanhong, mengangkat kepalanya, menunjukkan senyuman polos. Suatu malam berlalu, apa yang terjadi pada keluarga Ma sepertinya dihalangi oleh mereka sendiri, dan tidak disebarluaskan. Namun keberadaan Fang Yu selalu mempengaruhi hati keluarga besar di ibu kota utara. Kemarin, Fang Yu pergi ke rumah Fan dan Ma, dan beritanya sudah menyebar. Hanya saja Fang Yu duduk di rumah Fan kurang dari 10 menit, dan dia bahkan tidak masuk ke rumah Ma. Dengan cara ini, juga menunjukkan bahwa hubungan Fang Yu dengan kedua keluarga ini belum mencapai tahap. Namun ada kabar lain bahwa Fang Yu pergi ke rumah Lin lagi kemarin dan tinggal di rumah Lin selama hampir 3 jam. Dikatakan bahwa beberapa generasi keluarga Lin telah keluar untuk menemui Fang Yu dan Rukun. Ketika berita ini keluar, ketika keluarga Wang adalah keluarga pertama, keluarga Lin sangat rendah hati. Tetapi karena latar belakang bertahun-tahun, kebanyakan orang menganggap keluarga Lin sebagai keluarga kedua setelah keluarga Wang. Setelah vitalitas keluarga Wang terluka parah dan prestise tidak lagi ada, keluarga Lin seharusnya naik tahta secara alami dan mencapai puncak. Sekarang keluarga Lin dan Fang Yu telah menjalin hubungan baik, itu setara dengan sebuah kesimpulan. Keluarga Lin saat ini adalah keluarga pertama. Keluarga papan atas lainnya tidak mungkin lagi bersaing dengan keluarga Lin. Di pagi hari, Fang Yu menerima telepon dari Zheng Ze dan pergi ke penjara bawah tanah tempat asosiasi seni bela diri menahan tahanan. Dia dipenjara sementara di lantai 2 penjara bawah tanah, mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu dan membuat kesepakatan denganmu. Zheng Ze berkata pada Fang Yu. Di sampingnya sambil memimpin jalan. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti Zheng Ze turun ke lantai 2 ruang bawah tanah dan berjalan menuju akhir. Apakah kamu sudah memukulinya sampai mati sesuai permintaanku? Fang Yu bertanya. Ya, tapi kemampuan pemulihan tubuhnya sungguh luar biasa. Kedua tulang rusuknya patah kemarin, dan pagi ini sudah pulih sepenuhnya.
Zheng Ze berkata dengan kaget di matanya. Tadi malam, sesuai instruksi Fang Yu, dia membawa beberapa bawahannya dan mempersenjatai berbagai senjata untuk mengalahkan Yagi Xian. Beberapa bawahan saya mungkin sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini, dan mereka bertindak agak kejam. Yagi Ken tadi malam, hampir seperti genangan lumpur, jatuh ke tanah, sekarat. Zheng Ze awalnya khawatir apakah dia akan membunuh Yagi Xian secara langsung. Saya tidak menyangka ketika saya datang ke sini pagi-pagi sekali, Yagi Xian sudah duduk di sudut, dan tulang-tulang yang patah di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Kemampuan pemulihan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sihir, atau bahkan horor. Sebelumnya, dia hanya melihat situasi serupa di film dan film. Kenyataannya, sungguh luar biasa. Setelah dia pulih sepenuhnya, dia tiba-tiba menjadi tenang. Fang Yu bertanya. Zheng Ze tertegun sejenak, lalu mengangguk, "Ya, saya melihatnya pulih dari tubuhnya pagi ini, dan saya takut dia akan secara paksa keluar dari penjara bawah tanah. Tapi dia sangat tenang dan berkata dia ingin untuk bertemu dan berbicara dengan Anda." Transaksi. Dia tepat di depan. Pada titik ini, dia telah mencapai ujung lantai 2 penjara bawah tanah. Di depannya ada pintu penjara baja. Zheng Ze mengeluarkan kunci dan membuka pintu sel. Fang Yu langsung masuk. Ada bola lampu di dalam sel dan cahayanya bagus. Fang Yu melihat Yagi Xian menghadap ke belakang dan menghadap ke dinding, tidak bergerak. Akhirnya menyadari kesalahanku dan memikirkannya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Mendengar suara Fang Yu, Yagi Xian berbalik dan menatap Fang Yu. Saat ini, pakaian hitam Yagi Xian sudah compang camping, dan dia masih berlumuran darah. Tapi wajahnya normal www.novelringan.com dan dia tidak terlihat pucat karena kehilangan banyak darah. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan darah naga emas keluarga Miyajima. Yagi Ken bertanya. Sebenarnya tidak apa-apa, saya terutama tertarik pada darah keluarga Anda. Fang Yu tersenyum. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Yagi Xian sedikit berubah, tapi segera kembali normal. Keluarga Yagi kami adalah salah satu keluarga ular besar, dan darahnya memang berbeda dengan orang biasa, kata Yagi Xian. Aku tahu, klan naga jatuh. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, kamu bilang ingin berdagang denganku, apa masalahnya? Yagi Xian memandang Fang Yu, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, biarkan aku pergi, aku bisa memberimu darahku. Untuk apa aku menginginkan darahmu? Fang Yu bertanya secara retoris, mengerutkan kening. Lagi pula, karena kamu sudah pulih seperti biasa pagi ini, kamu tidak bisa lari begitu saja. Kenapa kamu ingin berdagang denganku secara khusus? Fang Yu berkata lagi, aku mungkin bisa kabur dari Dungeon, tapi aku pasti tidak bisa meninggalkan ibu kota utara. Yagi Xian memandang Fang Yu, dengan cahaya merah samar di mata kanannya, dan berkata, aku tahu, aku bukan lawanmu. Ada juga pemain yang lebih kuat di asosiasi seni bela diri. Orang-orang. Tapi aku masih tidak membutuhkan darahmu, kata Fang Yu. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa darahku dapat menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari 10 kali lipat? Yagi Xian menatap Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Itu hampir sama dengan darah naga emas. Tapi ku dengar darah naga emas hanya bertahan beberapa jam. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Darah naga emas, itu adalah produk jadi yang keluarga Miyajima gunakan untuk memproses ulang darah yang kami sediakan. Yagi Ken berkata, kandungan darah dalam botol darah naga emas hanya sedikit, dan tentu saja efeknya tidak baik. Tapi kesepakatan yang kubicarakan denganmu sekarang, banyak pertumpahan darah. Jumlah sebotol darah ini cukup untuk mengubah fisik seseorang sepenuhnya. Mata Fang Yu sedikit berkedip setelah mendengar apa yang dikatakan Yagi Ken. Naga yang jatuh, si ular, keluarga Yagi, dapat mengubah darah tubuh manusia. Kedengarannya menarik. Bagaimana saya tahu jika Anda sedang membual? Saya belum pernah mendengar darah siapa yang memiliki pengaruh sebesar itu, kata Fang Yu. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa melihat perbedaan darahku, kata Yagi Xian dengan mata tajam. Fang Yu menyentuh dagunya dan menatap Yagi Ken. Sejujurnya, dia sangat tertarik dengan darah Yagi Ken. Bukan karena peran yang dikatakan Yagi Ken, tapi karena kekuatan suci yang terkandung di dalamnya, dan nama klan naga yang jatuh. Syarat transaksinya tidak lebih dari melepaskan Yagi Ken. Kehidupan Yagi Xian tidak berarti bagi Fang Yu. Transaksi ini tidak rugi. Oke,
kesepakatan sudah selesai, ayo berangkat sekolah, kata Fang Yu. Yagi Ken menghela nafas lega dan mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan mengirim seseorang untuk mengambil wadah darahnya. Fang Yu berbalik dan keluar dari sel. Zheng Ze berdiri di luar sel dan menunggu. Pergi dan ambilkan aku botol kaca dengan kapasitas lebih besar, kata Fang Yu. Botol kaca, oke. Zheng Ze segera berbalik dan berlari pergi. Beberapa menit kemudian, Zheng Ze kembali dengan botol kaca yang bisa menampung 1 liter cairan. Tidak buruk, Fang Yu berkata dengan puas, dan masuk ke sel dengan botol kaca. Ayo, taruh botolnya dulu, kata Fang Yu. Melihat botol kaca di tangan Fang Yu, wajah Yagi Xian sedikit berubah. Tapi dia tidak banyak bicara. Sambil memegang pisau yang diberikan Fang Yu padanya, dia memotong kulit di bagian dalam lengan kirinya. Darah hitam murni segera mengalir keluar dan perlahan dimasukkan ke dalam botol kaca. Darahmu lebih seperti bensin, kata Fang Yu sambil berdiri di samping. Yagi Xian tidak berbicara. Di Pulau Dongri, tidak ada yang berani menilai darah naga yang jatuh dari klan Yagi mereka. Tapi saat ini, Yagi Xian mengetahui kengerian Fang Yu dengan baik, jadi tentu saja dia tidak akan membantahnya. Setelah pendarahan berlangsung beberapa menit, darah hitam di dalam botol kaca berjumlah sekitar 1/10 volumenya. Yagi Xian menekan luka di tangan kirinya dan berkata, oke. Katakanlah segelas penuh, ini kurang dari 1/10. Fang Yu berkata dengan mata terbelalak. Darah ini cukup untuk mengubah fisik seseorang, kata Yagi Xian dengan wajah pucat. Kemampuan pemulihannya memang kuat, tapi sumbernya adalah darahnya. Jika kehilangan darah terlalu banyak, tidak akan mudah untuk pulih. Dengan sedikit darah lagi, aku akan melepaskan Miyajima juga. Bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya. Hidup dan mati Yuta Miyajima tidak ada hubungannya denganku. Yagi Ken berkata dengan dingin. Dia mengikuti Miyajima Yuta kali ini, dan dia dipaksa untuk mengaturnya oleh para tetua keluarga. Dan setelah Miyajima Yuta datang ke ibu kota utara, serangkaian perilaku tidak masuk akal menyebabkan dia terjerumus ke dalam masalah besar dan jatuh ke tangan orang kuat seperti Fang Yu. Jika bisa, dia bahkan ingin membunuh Miyajima sendiri. Yah, sepertinya kamu membencinya, kata Fang Yu. Aku telah memberikan apa yang kamu inginkan, kata Yagi Xian. Tenang, aku tidak akan mengingkari janjiku, dan bahkan membiarkan bawahanku membantumu membeli tiket untuk terbang kembali ke Pulau Dongri. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan keluar dari sel. Tuan Fang, apakah Anda benar-benar ingin melepaskannya? Zheng Ze bertanya, mengikuti sisi Fang Yu. Biarkan saja. Fang Yu menjabat botol kaca di tangannya dan berkata, transaksi telah selesai. Kalau begitu Miyajima Yuta, tanya Zheng Ze sambil sedikit mengernyit. Mari kita ikuti prosedur normal di sana, ini tidak ada hubungannya dengan Yagi Ken, kata Fang Yu. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Fang Yu membawa sebotol darah segar ke situs Laogui. Ketika saya menemukan kura-kura tua itu sedang duduk di depan pot obat yang terbakar, mengamati api obat yang terbakar. Kura-kura tua itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, ayo lagi. Saya sangat sibuk, jangan datang kepada saya jika Anda tidak punya masalah kecil. Inilah yang disebut darah naga jatuh. Coba lihat apakah ada kemiripan dengan darah Linger dan darahku, kata Fang Yu. Laogui menghela nafas, berdiri, mengambil botol kaca di tangan Fang Yu, dan berjalan ke dalam gua. Kamu boleh pergi, setidaknya kamu harus memberiku waktu seminggu untuk mengambilnya. Kelenjar tua itu berkata tanpa menoleh ke belakang. Sampai jumpa. Fang Yu mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak datang sendiri? Apa menurutmu itu mudah? Aku akan membantumu memperhatikan situasi gadis kecil Linger itu, mengambil darahnya untuk diurai setiap hari, mencatat perubahan darahnya, dan pada saat yang sama waktu mengeluarkan cairan farmasi, coba biarkan dia bangun. Begitu saja, kamu masih mendapatkan sesuatu yang baru dan datang dan temukan aku untuk tes. Apa kamu benar-benar mengira aku akan menjadi tiruan? Kura-kura tua itu menoleh dan mengutuk, kamu harus tahu bahwa aku lebih tua darimu, dan energiku cukup besar. Setelah dimarahi oleh tokoh penyu tua, Fang Yu harus tersenyum. Anda sebenarnya bisa melakukan hal-hal seperti memecah darah dan membiarkan Fang Yu melakukannya sendiri, tapi itu membutuhkan banyak waktu. Fang Yu tidak punya waktu luang untuk melakukan hal-hal ini sekarang. Oleh karena itu,
saya hanya dapat mengganggu para profesional seperti Lao Gui. Akhir-akhir ini, kura-kura tua itu sangat keras. Fang Yu berpikir sejenak, teringat Jiang Ruolan yang sering meneleponnya untuk menanyakan kondisi Linger. Baiklah, bagaimana kalau aku mencari seseorang untuk membantumu di sini? Fang Yu bertanya, wajar jika ada yang bisa membantuku, tapi harus orang pintar. Yang lambat respon hanya akan memperlambat kemajuanku. Kata kura-kura tua gelombang www.novelringan.com gelombang seharusnya pintar, aku pergi tanya saja, dan ajak orang langsung nanti. Kata Fang Yu, ... Meninggalkan ruang kura-kura tua, Fang Yu langsung memutar cincin halus dan datang ke apartemen Liu Lianxia di ibu kota selatan. Mengetuk pintu, dan Qin Yao lah yang membuka pintu. Fang, Tuan Fang. Qin Yao melihat Fang Yu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sejak pergi ke ibu kota utara, Fang Yu jarang kembali ke ibu kota selatan, dan dia belum pernah melihat Fang Yu untuk sementara waktu. Kamu tinggal di sini dengan cukup baik, kan? Fang Yu bertanya. Ya, Qin Yao mengangguk dengan berat, pipinya sedikit memerah karena kegembiraan. Sejak Fang Yu memperbaiki bekas luka di wajahnya, dia tidak pernah menutupi kerudungnya sekali lagi, menunjukkan wajahnya yang sempurna dan halus. Fang Yu masuk ke dalam rumah, tetapi tidak melihat Jiang Ruolan. Kemana Jiang Ruolan pergi? Fang Yu bertanya. Ruolan, kembali ke sektenya seminggu yang lalu. Nada suara Qin Yao menjadi sedikit rendah, dan berkata, karena kecelakaan tuannya, sektenya tidak memiliki siapapun yang bertanggung jawab. Dia tidak ingin membiarkan upaya telaten hidup tuannya menghentikan ini. Itu keterlaluan, jadi dia kembali untuk mengurus urusan sekte. Itu dia. Fang Yu mengelus dagunya. Tuan Fang, apa yang dapat Anda lakukan dengan Ruolan? Saya bisa memberitahunya, kata Qin Yao. Fang Yu tidak berbicara, tapi menatap Qin Yao di depannya. Fang, tuanmu. Menghadapi mata lurus Fang Yu, Qin Yao mundur selangkah, wajahnya memerah, sedikit bingung. Kamu berada di ibu kota selatan baru-baru ini. Seharusnya tidak ada sesuatu yang penting, kan? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Tidak, kata Qin Yao. Itu tidak baik untukmu, itu terlalu membosankan, orang cenderung bosan dan sakit, kata Fang Yu, kamu masih harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Qin Yao tidak tahu apa yang ingin dikatakan Fang Yu, dia hanya melebarkan matanya dan menatap Fang Yu. Itu saja, saya punya teman yang bergerak di bidang penelitian farmakologi, disitulah Linger sekarang. Sekarang teman ini sedang sibuk dengan bisnis dan sangat membutuhkan asisten. Karena Anda tidak ada pekerjaan, pergi dan tolong, bagaimana? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Qin Yao ragu-ragu sejenak sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Fang Yu. Saya bersedia, jawab Qin Yao segera, mungkin sedikit sibuk, dan temanku pemarah. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, dia mungkin akan memarahimu, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Tidak apa-apa, selama aku bisa membantu, kata Qin Yao. Aku bisa membantu Ruolan menjaga Linger ketika aku pergi ke sana. Dia akan merasa lega. Selama ini, Qin Yao tinggal sendirian di apartemen, tidak hanya kesepian, tapi juga gelisah. Fang Yu menyelamatkan nyawanya, dan wajahnya diperbaiki oleh Fang Yu, tapi dia tidak bisa membalas budi Fang Yu. Sekarang, ini adalah sebuah peluang. Dia hanya ingin melakukan sesuatu agar Fang Yu membalas kebaikannya sebelumnya. Dalam hal ini, maka kamu harus membawa pakaian atau sesuatu. Kamu harus tinggal di sana sebentar, kata Fang Yu. Bagus, jawab Qin Yao penuh semangat. 5 menit kemudian, Qin Yao memasukkan semua barang yang harus dibawa ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, mereka berteleportasi bersama Fang Yu. Kura-kura tua itu masih duduk di depan pot obat yang terbakar. Melihat Fang Yu memimpin seseorang, ia segera bangkit, membawa kedua tangannya, mengerutkan kening dan menatap Qin Yao. Kamu? Halo, namaku Qin Yao, bisik Qin Yao sedikit berbulu saat mata Lao Gui menatap. Namanya Lao Gui, itu temanku dan dokter yang merawat Linger sekarang. Fang Yu berkata, tapi itu bukan manusia, itu kura-kura. Hah, Qin Yao menoleh untuk melihat Fang Yu, ekspresinya terkejut. Binatang buas roh, kamu seharusnya sudah sering melihat mereka saat itu, kata Fang Yu. Qin Yao memandang kura-kura tua itu, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Dia memang pernah melihat makhluk roh dan mendengar tentang makhluk roh yang bisa berubah menjadi manusia,
tapi makhluk roh memahami farmakologi, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Kura-kura tua, dia akan menjadi asistenmu di masa depan. Kamu dapat menyerahkan beberapa hal sepele yang sederhana padanya, kata Fang Yu. Kura-kura tua itu memandang Qin Yao, lalu memberi isyarat. Qin Yao terkejut sejenak, lalu menoleh ke arah Fang Yu. Ayo, kata Fang Yu. Qin Yao melangkah maju. Bantu aku mengawasi kebakaran ini. Begitu penutup kompor obat mulai mengeluarkan gas putih, segera lepaskan. Ini tidak akan berhasil untuk sementara waktu. Kata penyu tua, petik 2 titik titik titik. Begitu, kura-kura, Tuan, Qin Yao menjawab dengan takut-takut. Kamu bisa menyebutnya Lao Gui, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Fang Yu. Apakah menurutmu semua orang sama kasarnya denganmu? Penyu tua memelototi Fang Yu, lalu menoleh ke Qin Yao dan berkata, kamu akan memanggilku Tuan Penyu di masa depan, dan aku akan terdengar nyaman. Baiklah, Tuan Penyu, jawab Qin Yao dengan hormat. Ya, Ruzi bisa diajari. Kura-kura tua itu berjalan kembali ke gua dengan perasaan puas. Kamu harus rukun, aku pergi dulu, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Linger dan membantu Tuan Penyu. Jangan khawatir, kata Qin Yao. Fang Yu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Fang Yu kembali ke rumah setelah menyelesaikan urusan Lao Gui. Di pihak Ma San Hong, tidak ada kabar dari Xiao Feng Chaim. Fang Yu tidak terburu-buru. Kemampuan Ma San Hong menyiksa orang dengan lonceng angin kecil tidak dapat dipertahankan, hanya masalah waktu saja. Ngomong-ngomong, Hong Lian sepertinya juga tinggal di rumahku, kemana dia mundur? Fang Yu, yang berjalan kembali ke bangunan bambu, tiba-tiba teringat akan hal ini. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan segera melihat sosok Hong Lian. Dia sedang bermeditasi di puncak gunung di balik mata air di kedalaman, tubuhnya terbungkus dalam kepolosan merah. Kedekatan kesadaran ilahi juga akan menghasilkan sensasi terbakar. Di saat yang sama, kekuatan suci agung terpancar dari tubuhnya. Sepertinya kemajuannya baik. Fang Yu mengalihkan pandangannya dan melihat Su Lengyun lagi. Su Lengyun sedang bermeditasi di hutan kecil di sebelah barat. Nafasnya sangat stabil dan dia terlihat lancar. Fang Yu hanya memikirkan dirinya sendiri ketika melihat kedua orang ini bekerja keras untuk berkultivasi. Sejak menembus 10.000 level periode pemurnian Qi, dia jarang peduli dengan kultivasinya. Sepertinya aku telah menembus beberapa lapisan sebelumnya, kata Fang Yu dalam hatinya. Setelah berpikir sebentar, Fang Yu duduk di tempat, memandang dirinya sendiri. Kekuatan naga dan Phoenix di dalam tubuh masih dalam keadaan menyatu, dan batu giok Lihuo seperti teratai yang ada di bawahnya terbakar dengan nyala api yang redup. Saat ini, Fang Yu berada di lapisan ke-11 dan 12 selama periode pemurnian. Menurut definisinya sendiri, itu adalah alam surgawi yang melewati tingkat ke-12. Fang Yu tidak terlalu memikirkan terobosan baru-baru ini, apalagi perbaikan apapun. Hei, sepertinya kamu tidak akan pernah bisa keluar dari masa pemurnian Qi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Fang, Tuan Rao tua sedang mencari Anda. Fang Yu membuka matanya dan berdiri. Aku akan keluar menemuinya. Fang Yu datang ke pintu dan melihat lelaki tua botak Rao Donghai. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Lao Bai memintaku untuk memberitahumu sebuah berita, kata Rao Donghai. Apakah ada reruntuhan kuno yang akan dibuka? Fang Yu bertanya. Ya, Rao Donghai mengangguk dan berkata, kali ini peninggalan kuno akan dibuka pada jam 3 besok sore. Lokasinya di Baisizu, Jiangnan. Lokasi spesifiknya digambarkan pada peta di tangan saya. Dengan itu, Rao Donghai menyerahkan peta itu kepada Fang Yu. Agar saya dapat membantu Anda menyelesaikan pria berbaju hitam, Anda benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Lao Bai berkata, terserah kamu mau pergi atau tidak, kami hanya memberikan informasi. Rao Donghai tersenyum. Ini akan dibuka pada jam 3 besok sore, saya sangat penasaran, dari mana Anda mengetahui sebelumnya jam buka reruntuhan kuno tersebut, dan waktunya begitu akurat. Fang Yu bertanya, pertanyaan ini, aku tidak bisa menjawabmu. Rao Donghai berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda harus bertanya kepada Tuan Bai. Tentu saja, Tuan Bai mungkin tidak dapat menjawab Anda. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, oke, jika saya punya waktu besok, saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Jika kamu ingin pergi,
kamu harus memanfaatkan waktu ini besok, karena berita ini akan kami umumkan keesokan harinya, lusa. Rao Donghai berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dulu, Fang Yu melambaikan tangannya. Rao Donghai sedikit membungkuk dan berbalik untuk pergi. Fang Yu melihat punggung Rao Donghai dan membuka peta yang sangat detail di tangannya, matanya sedikit berkedip. Mengintip ke langit, semakin membuatnya tertarik. Pukul 6 sore, Pelabuhan Pantai Utara. Yagi menaiki kapal penumpang sendirian gelombang www.novelringan.com gelombang meski Asosiasi Budo bersedia membelikannya tiket, Yagi merasa tidak aman. Dia memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri dan kembali ke Pulau Dongri dengan cara yang paling mudah. Adapun apa yang terjadi dengan ibu kota utara? Setelah kembali, diskusikan dengan klan. Pukul 6.30 kapal penumpang meninggalkan pelabuhan menuju Pulau Dongri. Ada sebuah pulau kecil di depan antrean penumpang. Pulau ini sangat kecil, tanpa sumber daya apapun, dan tanpa tempat tinggal manusia, bahkan hewan liar pun tidak dapat bertahan hidup. Namun saat ini, ada sosok hitam di pulau itu, berdiri di tepi pantai, mengamati langit dan laut yang semakin gelap. Shenlong, di mana dia bersembunyi? Ini adalah pria dengan sinar merah yang mengerikan di matanya. Shenlong selalu bisa bertemu, dan sekarang kita harus melahap beberapa makhluk lain, sama seperti 3 makhluk sebelumnya dari zaman kuno. Telan Shenlong, kamu tidak perlu menelan lagi. Tidak perlu tidak sabar, Shenlong adalah mangsa kita selalu bisa bertemu. Mata pria itu merah, berbicara pada dirinya sendiri, dan terus-menerus menyangkal dirinya sendiri. Ini seperti skizofrenia. Teruslah mencari relik berikutnya. Sebelum kamu bertemu Shenlong, kamu harus menumbuhkan tubuhmu. Pria itu berkata lagi, tapi saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Nafasnya sama, meski sedikit. Mata pria itu menunjukkan sinar merah yang menakutkan. Dia lepas landas di langit, bergegas ke arah yang dia lihat. Tidak banyak tamu di kapal pesiar ini. Karena cuaca dingin, para tamu enggan berdiri di dek untuk menghirup udara, namun saat ini, ada seorang pria sendirian, berdiri di geladak, memandangi lautan luas. Orang ini adalah Ken Yagi. Dia sedang memikirkan Fang Yu. Saat dia datang ke Beidou kali ini, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan karakter menakutkan seperti Fang Yu. Kembali ke klan, kita harus mengirim seseorang untuk menyelidiki semua informasi tentang orang ini, pikir Yagi Xian. Yagi Xian tidak memikirkan balas dendam. Dia hanya ingin mengetahui informasi Fang Yu. Belakangan ini, sejumlah besar peninggalan purbakala bermunculan di musim panas yang menarik perhatian banyak keluarga di Pulau Dongri. Banyak keluarga ingin mengirim orang ke musim panas untuk mendapatkan bagian. Dan di tempat di ibu kota utara ini, ada Fang Yu yang kuat, yang merupakan informasi yang sangat penting. Yagi Xian sedang memikirkan banyak hal, dan tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Dalam bahaya, nafas yang begitu kuat hingga bergetar datang dari depan. Yagi Xian segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Pada saat ini, bayangan hitam berkedip dan muncul di depan matanya. Rintik, bayangan hitam itu jatuh di depan Yagi Ken dan berdiri kokoh di geladak. Wajah Yagi Xian berubah drastis, dan dia ingin mundur. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya dikunci oleh kekuatan tak terlihat, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Ken Yagi mengertakkan gigi, melukai pembuluh darah di lehernya, dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri. Namun, tidak ada cara untuk melakukannya. Kamu, siapa kamu? Yagi Xian bertanya dengan susah payah, dengan wajah pucat. Kamu memiliki jenis nafas yang sama, aku ingin melihatnya. Pria kulit hitam di depannya tiba-tiba menyeringai. Dia mengangkat tangan kanannya, meraih lengan Yagi Ken, dan menyentakkannya, menusuk. Seluruh lengan kiri langsung terkoyak. Yagi Xian mengerang kesakitan di tenggorokannya. Sejumlah besar darah hitam mengalir dari patahan bahunya. Pria berbaju hitam itu mengulurkan tangan kanannya dan langsung menekannya pada port di bahunya. Apa? Yagi Xian berteriak kesakitan. Namun saat ini, angin kencang bertiup, menenggelamkan suaranya. Orang-orang di dalam kabin sama sekali tidak dapat mendengar suara dari luar dek. Saat ini, tangan kanan pria berbaju hitam telah dibasahi darah hitam Yagi Ken. Pria berpakaian hitam itu mengangkat tangan kanannya yang berlumuran darah dan mengendus keras, senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah dan gila. Darah naga palsu, tidak buruk.
Yagi Xian memandang pria berpakaian hitam di depannya dengan ekspresi ngeri. Ini adalah momen paling menakutkan dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang pernah memberinya perasaan tertekan seperti itu. Kamu seharusnya memiliki banyak anggota klan. Bawa aku menemui mereka. Pria kulit hitam itu mengulurkan tangan kanannya, menjilat bibirnya, dan berkata sambil mencibir. Beidou, nomor 101. Tuan, orang itu tidak tahan lagi. Dia bilang dia ingin menyerahkan token itu. Xiao Feng Caim menemukan Fang Yu dan berkata, sangat cepat. Fang Yu memandang Xiao Feng Ling dengan heran dan berdiri. Hei, aku tahu aku tidak membutuhkan trik itu. Xiao Feng berpadu menghela nafas. Fang Yu mengabaikan kata-kata Xiao Feng Qi, dan pindah ke gua sambil berpikir. Berjalan ke dalam gua, Fang Yu melihat Mas San Hong yang mengerikan. Saat ini, Mas San Hong berlumuran noda darah. Belum lagi dia masih dikelilingi oleh segerombolan lebah yang padat. Wajahnya, badannya penuh sengatan lebah. Aku bersedia menyerahkan token itu, lepaskan aku, teriak Mas San Hong saat melihat Fang Yu. Fang Yu tertegun selama 1 atau 2 detik, melangkah maju, dan bertanya, di mana tokennya? Ya, di brankas di ruang bawah tanahku. Aku bisa memberitahumu kata sandinya dan membiarkanmu mengeluarkannya. Lepaskan aku. Mas San Hong menangis gelombang www.novelhall.com gelombang teriak. Di luarnya, tidak ada yang menyangka bahwa Mas San Hong, pemilik keluarga Ma yang terkenal dengan keagungan dan tidak tersenyum, sebenarnya mengalami momen yang memalukan. Kata sandinya tidak diperlukan. Saya akan mendapatkannya sekarang. Jika saya mendapatkannya, saya akan melepaskan Anda. Fang Yu berkata, jika tidak, kamu bisa tinggal di sini selama sisa hidupmu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi, mengabaikan teriakan Mas San Hong saat membunuh babi. Ketika dia datang ke rumah Ma lagi, Fang Yu langsung menggunakan Suan Ran Qi dan mengubah wajahnya dengan santai. Fang Yu turun dari langit dan mendarat di gedung tempat tinggal Mas San Hong. Saat ini, seseorang menemukannya lagi. Waspada, musuh asing menyerang, teriak penjaga itu. Ya, ini aku lagi, Dao Kong. Penguasa ras setengah roh. Kali ini aku di sini untuk mengambil sesuatu, dan aku akan segera pergi. Kamu tidak perlu menghiburku, Fang Yu berkata dengan energi yang menyebalkan. Ledakan. Setelah berbicara, Fang Yu menendang pintu ruang bawah tanah hingga terbuka dan masuk. Di ruang bawah tanah, segala macam barang berharga ditempatkan secara berantakan. Fang Yu langsung menuju ke ujung dan melihat brankas kecil di sudut dinding. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, dengan paksa menarik kunci brankas, lalu membuka pintu brankas. Mata Fang Yu berbinar dan dia mengeluarkan token ini. Tidak ada ukiran di atasnya, tapi memancarkan kekuatan hukum ruang. Itu benar-benar sebuah portal. Itu dia. Fang Yu meletakkan token itu di ruang penyimpanan, bangkit dan meninggalkan ruang bawah tanah. Begitu dia keluar dari gedung, dia menemukan bahwa para biksu keluarga Ma ada di sekelilingnya. Dia dikelilingi